kedua 2 jam sampai materi terakhir. Kemudian nanti di hari kedua ada lagi materi-materinya. Itu untuk jumlah jamnya. Tapi Bapak Ibu tuliskan materinya apa saja, itu juga dicantumkan. Bisa juga Bapak Ibu cukup kalian misalnya, ini sudah lama sekali, saya tidak ingat ini materinya apa saja. Tapi saya ingat saya pernah mengikuti kegiatan ini misalnya, karena sertifikatnya tidak ada, jadi Bapak Ibu cuma mengingat saya pernah ikut ini. Jadi Bapak cukup Ibu cantumkan tanggal dan bulan pelaksanaannya saja, sampai tahunnya tahun berapa gitu, berapa hari misalnya sekitar bulan November, dalam kurung misalnya 1 hari, itu boleh Bapak Ibu. Uraian singkat saja, kira-kira materinya tentang apa. Itu kan Bapak Ibu bisa searching ya di internet kegiatannya apa saja. Nah, untuk kompetensinya, seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa lihat di Bakuan Kompetensi Unit Kompetensi W2. Silahkan disesuaikan dengan uraian kegiatannya. Jadi uraian singkat Bapak Ibu, ini kira-kira memenuhi kompetensi yang mana, bisa dilihat di Bakuan Kompetensi. Ini contoh keduanya saya beri contoh, misalnya ini untuk para dosen ya Bapak Ibu, ada kegiatan program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKTI. Ini tadi saya bilang, waduh kalau saya tulis per hari ini lumayan banyak gitu karena kegiatannya 2 minggu. Jadi saya tulis aja sekian, dari tanggal sekian sampai sekian, kemudian total jamnya berapa, lalu apa materinya. Ya, bakuan kompetensi yang di sini untuk kompetensinya sendiri itu bisa saja sama dengan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang di atasnya. Oke. Sekarang masuk ke tabel 16 tentang pendidikan atau pelatihan manajemen dan bidang lainnya yang relevan yang diikuti. Nah, di sini unit kompetensinya adalah W4 dan P10. Jadi nanti Bapak Ibu lihat saja di bakuan kompetensinya untuk unit kompetensi W4 dan P10 ini uraian kegiatannya apa saja. Nah, nama pendidikan Bapak Ibu cantumkan. Misalnya di sini saya menuliskan pelatihan penilaian angka kredit jakung dosen. Ini bisa dikategorikan sebagai manajemen karena tidak terkait dengan keinsinyurannya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan yang mengikuti pelatihan ISO gitu ya. ISO manajemen juga bisa dicantumkan di sini. Jadi Bapak Ibu yang tahu, yang bisa memilah mana yang ini sesuai dengan bidang keinsinyuran, mana yang ini merupakan manajerial. Nah, di sini sama seperti tadi, Bapak Ibu cantumkan bulan dan tahun pelaksanaan, jumlah jamnya, uraian singkatnya. Ya. Jumlah jamnya juga bisa dipecah sama seperti tabel 15 tadi, jadi bisa dipecah berdasarkan hari, atau berdasarkan jam, atau berdasarkan materi. Itu Bapak Ibu yang bisa menentukan sendiri. Kompetensinya yang berbeda. Kalau tadi tabel 15 itu kompetensinya adalah W2, maka di tabel 16 kompetensinya adalah W4 dan P10. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan bakuan kompetensi yang ada. Tadi data diri ya Bapak Ibu, masih bab 1. Dan di bab 2 itu ada kualifikasi kode etik insinyur Indonesia dan etika profesional. Di sini yang 21 adalah referensi kode etik dan etika profesi. Pojok kanan akan tertulis W1. Tapi di sini Bapak Ibu tidak perlu menuliskan kompetensinya apa. Ya, tapi ini terkait dengan W1. Gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan di sini? Bapak Ibu cukup menuliskan 4 nama pemberi referensi Bapak Ibu. Sebaiknya 4 nama ya, Bapak Ibu sebetulnya boleh menuliskan 1 atau 2, tapi saran saya adalah 4 nama. Dan sebaiknya sudah memiliki gelar insinyur profesional. Ini bisa rekan sejawat, bisa pembimbing Bapak Ibu waktu kuliah S1, S2, atau S3, atau bisa atasan Bapak Ibu. Gitu ya. Ini yang mana yang bisa dihubungi oleh penilai ketika penilai ingin mengkonfirmasi tentang pekerjaan Bapak Ibu. Jadi makanya di sini Bapak Ibu mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon serta hubungan Bapak Ibu apa. Tapi jangan ditulis hubungannya suami atau istri ya Bapak Ibu atau anak. Karena ada pengalaman kemarin itu ada yang menuliskan hubungan suami atau istri gitu. Jangan. Hubungan profesional yang dicantumkan. Jadi meskipun
suami ibu atau istri bapak itu adalah rekan sejawat atau atasan, sebaiknya yang dicantumkan adalah rekan sejawatnya, bukan hubungan pribadinya sebagai suami atau istri atau anak, gitu ya. Karena kemarin ada, tapi sebaiknya jangan, tidak seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah hubungan profesionalnya. Ditulis lengkap ini Bapak Ibu, lengkap dengan gelarnya. Dan dipastikan orang-orang ini bersedia untuk dihubungi oleh penilai jika penilai membutuhkan. Di sini, selain tadi 4 nama referensi, Bapak dan Ibu juga akan menuliskan di tabel 22, itu pengertian, pendapat, dan pengalaman sendiri, di mana Bapak Ibu diminta untuk menulis dengan kata-kata sendiri, pengertian dan pendapat Bapak Ibu tentang kode etik insinyur, serta pengalaman terkait etika profesi. Jadi menurut Bapak Ibu, apa sih itu kode etik insinyur? Gitu kan. Kemudian, apa yang Bapak Ibu alami selama bekerja yang terkait dengan etika profesi? Paling gampang Bapak Ibu ini terkait dengan korupsi biasanya entah ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan mungkin ada yang menawarkan sejumlah uang atau sebagainya, bagaimana tindakan Bapak Ibu terhadap penawaran tersebut. Nah, ini bisa Bapak Ibu ceritakan dalam kolom ini pengalamannya. Tapi tidak usah diceritakan secara detail ya Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengalami hal tersebut. Gitu ya. Lalu di sini juga Bapak Ibu mencantumkan penerapan K3 LH Bapak Ibu dalam pekerjaan. K3 ini tentu saja tentang kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Misalnya bagi yang kerja di proyek, Bapak Ibu menggunakan helm, menggunakan sepatu safety selama bekerja. Kemudian misalnya Bapak Ibu menerapkan 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan Bapak Ibu misalnya. Itu Bapak Ibu cantumkan. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa atau bagaimana penerapan K3LH selama Bapak Ibu bekerja. Gitu ya. Nah, W-nya di sini adalah W1 ya Bapak Ibu, unit kompetensinya W1, maka kompetensinya overall itu adalah kompetensi yang ada di W1. Masuk ke bab 3 tentang kualifikasi profesional. Ini adalah inti dari dokumen RPL Bapak Ibu. Jadi, pertama di tabel 31 tentang pengalaman dalam perencanaan dan perancangan dan atau pengalaman dalam pengelolaan tugas-tugas keinsinyuran. Di pojok kanan, ini unit kompetensinya banyak. Ada W2, W3, W4, dan P7. Jadi semua kegiatan Bapak Ibu yang terkait keinsinyuran itu masuk dalam tabel 31 ini. Dan untuk tabel 31 ini Bapak dan Ibu wajib mengisi minimal 25 kegiatan. Minimal ini Bapak Ibu. Kalau lebih, alhamdulillah. Tapi harus 25 kegiatan minimal yang diisikan. Apa yang diisi di sini? Yang pertama periode. Periode kerjanya, entah bulanan, tahunan, entah dalam bulan atau dalam tahun gitu ya, terserah Bapak Ibu. Tapi di sini adalah periodenya mulai kapan. Secara misalnya di sini tuliskan dari tahun 2010 sampai 2011. Boleh juga Bapak Ibu tuliskan misalnya November 2010 sampai November 2011. Boleh misal gitu ya. Lalu cantumkan nama instansi atau perusahaannya. Di sini saya tulis instansinya Universitas Mula Warman, lokasinya di Samarinda, Indonesia, nama proyeknya apa. Nah, proyeknya misalnya di sini adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Universitas Mula Warman. Di kolom selanjutnya, Bapak Ibu tulis posisi atau tugas jabatannya apa nih. Di sini saya tuliskan misalnya Ketua Perencanaan. Lalu, kolom berikutnya, Bapak Ibu isi uraian singkat tugas dan tanggung jawab profesional. Nah, di dalam kolom ini, Bapak Ibu wajib mencantumkan nilai proyeknya. Berapa besar atau nilai tanggung jawab Bapak Ibu berapa di sini. Ya.
Lalu rincian tugasnya sebagai ketua, itu apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu jabarkan di dalam kolom uraian tugas ini. Nanti bakuan kompetensinya Bapak Ibu sesuaikan dengan bakuan kompetensi yang ada, yang tadi Bapak Ibu unduh dari website. Ya. Ada beberapa catatan di sini. Ini nanti, jadi misalnya untuk aktivitas yang Anda anggap menonjol, tuliskan uraian singkat di lembar dokumentasi pengalaman kerja. Jadi nanti dalam lampiran ini Bapak Ibu. Lalu pengalaman kerjanya yang dimaksud dengan kesenioran itu apa? Jadi terkait perencanaan, perancangan, pengawasan, supervisi. Itu masuk di sini. Sebagai ketua, sebagai tenaga ahli, sebagai anggota, sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai kepala bidang, misalnya itu boleh dicantumkan di sini Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu bisa juga menuliskan misal saya mulai jadi dosen sejak tahun 2009 sampai sekarang, maka saya akan menuliskan di situ 2009 sampai sekarang, instansinya Universitas Mula Warman, terus lokasinya di Samarinda, tugas saya sebagai PNS misalnya gitu kan, posisi tugas sebagai dosen misalnya, lalu kan singkat saya apa-apa, kemudian kompetensinya apa. Atau kalau Bapak Ibu menjabat misalnya sebagai kabit, kepala bidang ya, kalau di instansi pemerintahan ya, itu bisa dituliskan pada saat periode. Walaupun bisa dalam satu, biasanya pengalaman saya itu yang di dinas PU, misal 2 tahun sebagai kasubit di dinas PU, kemudian dimutasi misalnya tahun berikutnya sebagai kabit mungkin di instansi Cipta Karya misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cantumkan. Jadi selama itu berkaitan dengan bidang keinsinyoran, maka Bapak Ibu cantumkan. Bagi dosen, Bapak Ibu juga bisa mencantumkan kalau Bapak Ibu sebagai kepala lab, ketua program studi, dekan, wakil dekan, itu juga Bapak Ibu bisa cantumkan di dalam tabel 31 ini. Oh ya, saya lupa. Dosen mengajar pun itu bisa masuk dalam tabel 31 ya Bapak Ibu. Jadi dosen itu kan mengajar mata kuliah apa ya. Saya mata kuliah A, dia juga bisa mencantumkan di sini. Walaupun nilai proyeknya kecil, tapi ada, itu juga tugas keinsinyuran. Dosen membimbing, itu juga masuk dalam tabel 31 ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya lebih dari 25 kegiatan. Ada pertanyaan begini, kalau saya baru lulus 5 tahun yang lalu dan saya belum punya banyak pengalaman kerja, apakah saya bisa mencantumkan 25 kegiatan? Saya akan menjawab, jika Bapak Ibu sudah diterima di sini, tentu saja tim penerimaan mahasiswa PSPPI sudah bisa menilai bahwa Bapak Ibu bisa memenuhi 25 kegiatan. Tentu saja mungkin tidak, Bapak Ibu akan menuliskan periodenya ditulis 1 tahun. Jadi misalnya tahun 2010 sebagai staf, 2011 sebagai staf, itu nanti bisa dipecah-pecah Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sudah diterima di program profesi insinyur FT Unmul, sudah dipastikan Bapak Ibu memiliki kegiatan minimal ke 25 kegiatan. Sehingga